Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu dengan Kak Diki. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal KSNP Ekonomi tahun 2021. Untuk teman-teman pejuang OSN, silakan simak dengan baik ya. Jangan lupa share dan subscribe channel Ayo Kita Belajar, oke? Nah teman-teman, berikut kakak tampilkan ketersediaan soal KSNP Ekonomi tahun 2021 yang kakak miliki ya. Ada banyak ya teman-teman, ada pilihan ganda bagian 1, pilihan ganda bagian 2, isian singkat, esai, begitu teman-teman. Dari soal yang ada, yang berwarna hijau ini teman-teman, ini adalah soal-soal yang kakak sudah miliki. Dan yang masih berwarna merah ini adalah soal-soal yang kakak belum punya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin koleksi soal KSNP Ekonomi tahun 2021-nya sudah lengkap, boleh nih kasih informasi ke kakak di share link Google Drive-nya mungkin. Bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah ketika udah lengkap, kakak akan lakukan pembahasan untuk soal-soal yang masih berwarna merah ini teman-teman. Oke, semangat untuk kita semuanya. Soal nomor 29. Manakah di antara hal-hal di bawah ini yang menyebabkan kegagalan pasar, terutama dalam kaitannya dengan masalah eksternalitas negatif? A. Polusi yang disebabkan oleh salah satu pabrik yang dibiarkan di suatu kota. B. Subsidi pemerintah pada warga kurang mampu. C. Vaksinasi massal di era pandemik. D. Pendidikan gratis 9 tahun. Atau E. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak pendapatan. Nah teman-teman, untuk bisa menjawab soal ini, teman-teman wajib banget harus tahu apa yang dimaksud dengan kegagalan pasar dan eksternalitas negatif. Untuk teman-teman yang belum tahu, berikut kakak tampilkan informasi kunci tentang hal-hal tersebut ya. Pertama yaitu kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah kondisi di mana mekanisme pasar tidak bekerja sehingga menciptakan ketidakefisienan di pasar ya. Jadi kondisi ketika pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi itu disebut sebagai kegagalan pasar teman-teman. Dan ada beberapa penyebab terjadi kegagalan pasar. Yang pertama adalah praktik monopoli. Lalu barang publik ya, barang publik adalah barang yang non rival dan non eksklusif teman-teman. Nah ini kalau diserahkan kepada mekanisme pasar maka tidak akan berjalan dengan baik. Berikutnya adalah barang altruisme atau barang yang memiliki unsur kemanusiaan, contohnya seperti darah. Kalau darah, kebutuhan akan darah ditransaksikan di pasar, nah ini akan terjadi kegagalan pasar ya teman-teman. Lalu kontrol harga oleh pemerintah, ketidaksempurnaan informasi di pasar, dan eksternalitas ya. Jadi memang benar eksternalitas akan menyebabkan kegagalan pasar. Nah lalu apa yang dimaksud dengan eksternalitas teman-teman? Eksternalitas adalah efek samping yang diterima oleh suatu pihak dari kegiatan ekonomi yang tidak secara langsung terkait dengan aktivitas tersebut. Ya jadi dampak yang diterima oleh suatu pihak yang sebenarnya mereka tidak terlibat secara langsung dari aktivitas ekonomi. Begitu ya teman-teman. Di mana efek samping yang diterima atau eksternalitas bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Lalu yang ditanya soal adalah eksternalitas negatif teman-teman. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif atau dampak yang negatif atau efek samping yang negatif dari aktivitas ekonomi ke pihak ketiga yang tidak terkait ya. Contohnya adalah polusi udara, polusi air, polusi suara. Nah ini kan aktivitas yang diterima oleh pihak ketiga ya. Padahal pihak ketiga ini tidak berkaitan secara langsung terhadap suatu aktivitas ekonomi, tetapi menerima dampak langsung begitu teman-teman ya. Seperti pendirian pabrik di suatu kota atau suatu daerah ya. Padahal ini warga masyarakatnya tidak berkaitan langsung dengan aktivitas di pabrik, tapi ketika tidak dikelola dengan baik, warga di sekitar pabrik akan menerima polusi udara, polusi air, polusi suara. Nah ini adalah dampak yang dirasakan secara negatif oleh masyarakat di sekitar pabrik.
Dan dalam konteks ini disebut sebagai eksternalitas negatif, teman-teman. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk soal nomor ini, teman-teman, ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar, jawabannya adalah A, yaitu polusi yang disebabkan oleh salah satu pabrik yang dibiarkan di suatu kota. Ini adalah contoh dari eksternalitas negatif, teman-teman. Soal nomor 30, buku karangan Adam Smith tahun 1776 dan kemudian dijadikan sebagai penanda kelahiran ilmu ekonomi berjudul. Nah, teman-teman, kayaknya untuk teman-teman yang fokus ke OSN ekonomi udah nggak asing lagi ya dengan tokoh yang bernama Adam Smith ini, teman-teman. Seperti yang juga teman-teman tahu bahwa Adam Smith karena pemikirannya beliau dijuluki sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Berikut teman-teman kakak tampilkan foto dari Adam Smith. Adam Smith adalah filsuf berkebangsaan Skotlandia, dianggap menjadi pelopor ilmu ekonomi modern melalui karyanya yang terkenal, yaitu sebuah buku berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Ya, panjang banget teman-teman nama bukunya. Buku ini, teman-teman, menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme, ya. Ini buku yang menggemparkan dunia pada saat itu, teman-teman. Oke? Untuk soal ini jawabannya adalah yang E ya, teman-teman. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Yeay! Oke teman-teman, demikian video pembahasan soal dari kakak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Semangat untuk kalian semua menghadapi OSN ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.